Makanya di bahasa ulama, isma ulama atau fatwa ulama sufi, orang dihitung beragama setelah dia kenal kepada Tuhan. Itu ayatnya awal ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah tadi. Iya. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama setelah dia kenal kepada Allah. Nah, untuk kenal kepada Allah tadi lari kepada diri. Kenal dulu dia dirinya. Cara mengenal diri ada lagi kan pelajarannya? Ya. Diri manusia itu ada 4 macam, diri yang tajali, diri yang nyata. Makanya diri nyata itu inilah badan tubuh kita, badan kita, berkaki, bertangan, berkepala, berdada, berperut. Ini semua makanan cacing. Dan itu belum, ini masih diri. Kalau si aku nggak bisa dimakan cacing dan nggak bisa dimakan api. Si hidup. Nanti tentang siksa nanti, siksa di akhirat, alam mahsyar. Yang disiksa bukan ruh kita yang disiksa. Karena gini, kenapa? Sebenarnya siksaan itu bukan karena Allah itu benci kepada hambanya, enggak. Karena sayang sebenarnya. Kenapa? Karena dulu kita, berarti kalau sudah kita termasuk aku kan gitu. Kita dulu berangkat dari sana. Kita ini kan sebagai orang perantau. Berangkat dari sana dalam keadaan suci. Pulangnya kotor. Disuruh mandi. Mandi itulah yang dianggap siksa tadi. Mandi di mana? Neraka. Di neraka. Surga yang warna merah. Neraka itu ada 7 macam. Tapi Wayan, yang informasi yang gue dapat lah, yang paling ngeri di neraka ini Wayan, bukan siksaannya, bukan apinya, kekal selama-lamanya ini yang ngeri. Itu yang ngeri, yang kayak ngeri. Kalau bagi umat Islam, kekal, dia yang bilang kekal tadi bukan selama-lamanya. Dia, ya kalau bayangin, misalnya 1000 tahun, misalnya kan kita anggap kekal. Padahal kalau arti kekal kan nggak ada kesudahannya. Ini kalau bagi orang Islam ada kesudahannya. Selesai kotoran tadi dibersihkan ya baliklah. Ya balik. Maka Rasul diperintahkan, ya Muhammad, ada umatmu di sana itu di neraka, tengok. Neraka itu sama Rasul tuh dingin neraka itu. Diambil, campakkan ke halaman surga. Halaman bukan surganya ya. Di halaman itu udah paten, di halaman itu udah paten. Nah, padahal dalam surganya. Nah, maka surga itu ada Jannatul Naim, Firdaus, Wilda, ada 8 kalau salah. Surga ya. Macam-macam surga. Adenin, semua surga. Yang paling tinggi Firdaus tadi. Itulah yang belum ada penjelasan. Ya pokoknya surga semua tinggi lah itu. Kalau neraka ada Hutoma, Lado, Jahanam, yang paling parah Jahanam. Ada 7. Yang paling rendah itu. Yang paling rendah itu neraka itu. Jahanam. Yang paling parah lah neraka Jahanam. Nanti kalau diungkapkan bahwa penghuni-penghuninya, ini kan merujuk kepada pertanyaan Rasul kepada Jibril. Nanti kalau diungkapkan nanti ada umat yang tersinggung, nggak boleh. Penghuni sakar itu, neraka sakar itu golongan ini. Adalah golongan. Nah, penghuni khutoma itu golongan ini, nggak boleh. Nanti agama lain tersinggung. Jadi umat Rasulullah yang mati berbuat salah belum bertobat, neraka paling rendah. Itu tadi makanya nggak ada. Kekalnya seperti itulah, masih sebatas berapa tahun. Tapi bukan untuk meringankan ya. Karena kalau tahu kita neraka, jangankan sampai bertahun-tahun, sedetik itu sudah ampun. Sedetik aja. Ya, kita kan sudah ungkapkan bahwa kita selalu lihat gaab. Kita bilanglah bayangan neraka, batu itu. Baru 3 hari 3 malam dipanaskan seperti itu, panasnya
tahan, kita semeter aja jaraknya sudah nggak tahan. Neraka 3000 tahun. 1000 tahun pertama dipanaskan menjadi merah, 1000 tahun lagi dipanaskan menjadi putih, 1000 tahun lagi dipanaskan menjadi hitam kelam. Itulah 3000 tahun. Macam-macam neraka itulah, ada hawiyah, hutoma, sakar, lado, bahkan ada 7 macam. Syair. Wa ma adoro kamal hutoma narul hawiyah. Apinya Allah. Panasnya apinya Allah itu dibandingkan dengan panas yang di bumi ini baru 1%-nya. 100%-nya di sana itulah. Kali 3000 tahun. Baru 1%-nya kita baru 3 hari 3 malam aja kita bilang 3 malam bakar batu udah nggak tahan. Masih api dunia ya kan? Ya, kalau api akhirat. Nomor rokok itu terkejut aja nah. Percikan rokok terkejut. Makanya belajar lah, memang perlu dipelajari untuk diamalkan. Berkat nanti, berkat amalan zikir. Makanya semua jalan itu sebenarnya amalan zikir. Zikir itu tadi tuh komunikasi kepada Robnya. Kalau disampaikan pada orang syariat ini frontal nanti. Frontal. Udah kau apa? Dekat rekam? Ini masih uji coba aja ini. Bisa, kalau ngedit motong-motong bisa. Jadi sekarang kita sudah duduk, sudah menjalani alam yang ketiga. Nah, gitu. 3 alam atau 2 alam lagi wajib kita jalani. Pasti. Nah, itu kepastian kalau itu. Ulun nafsin jua ikotul maut, itu ayatnya. Seluruh yang hidup bakal mengalami suatu kematian. Kematian itu tadi aku bilang gerbang untuk masuk ke alam berikutnya. Sampai ujung nanti alam masyar. Alam yang ke-6 atau ke-5. Yang dituntut pertanggungan jawab hanya kita. Hanya manusia. Karena dulu kita terlanjur sudah berani menerima amanah. Dulu sebelum kepada manusia amanah diserahkan kepada langit, nggak sanggup menerima. Kepada bumi nggak sanggup menerima, kepada hewan nggak sanggup menerima, tumbuh-tumbuhan nggak sanggup menerima, yang sanggup menerima manusia. Itulah khalifatullah itu. Dan akan dimintai pertanggungan jawab tadi yang diamanah. Amal perbuatan tadi lah. Ya, maka semua akan ditanya, kau gunakan apa hidupmu, kau gunakan apa penglihatanmu, kau gunakan apa pendengaranmu selama di muka bumi, kau gunakan apa tanganmu, kau gunakan apa kakimu, semua ditanya. Itulah hari namanya hari pembalasan. Makanya belajar jangan fanatik. Ciri-ciri orang fanatik, aku selalu jebak ngasih pertanyaan. Orang yang fanatik kepada misalnya tentang agama, tanyanya gini, seandainya terjadi masuk waktu sholat, atau kita mendengar tetangga kita tolong-tolong, yang ukurnya kalau nggak ditolong mati, entah kebakaran, entah mau melahirkan, misalnya. Atau kita masuk waktu sholat, ini pas sudah masuk komat itu pertanda bahwa segera dilaksanakan dan sholat. Misalnya sholat maghrib yang misalnya waktunya singkat. Yang ukurannya kalau kita nolong orang yang membutuhkan pertolongan tadi, kalau kita kerjakan itu sholat tinggal. Kalau kita sholat itu mati ukurannya. Itu nanti yang dituntut. Kita mendengar. Lain kalau nggak mendengar. Tolong. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Sholat atau nolong?
tetangga misalnya. Ini kalau orang fanatik langsung dijawabnya sholat lah. Karena urusan mati itu urusan Tuhan. Iya. Tapi di mana letak ibadah sosial kita? Orang fanatik seperti itu jawabannya. Dan semua boleh dijawab, tapi dia punya alasan. Kenapa? Kenapa sholat yang kau pilih? Iya, itu kan perintah wajib. Oke, nolong orang apa nggak wajib? Nolong tetangga sama-sama wajib. Kalau perkara hukum, ini hukum fikihnya. Jawab pertanyaannya sebenarnya menjebak. Kalau dia jawabannya nggak punya pegangan, nggak punya alasan, akan lemah. Ini. Kan kutanya, kenapa saudara jawab itu? Alasannya apa? Nggak punya alasan dia, hanya batas wajib pada situ. Makanya sebenarnya jawaban yang kuat, tanya Tuhanmu, suruh apa kau saat itu? Inilah ciri-ciri orang yang berbuat karena Allah, berbuat karena diperintahkan Allah. Makanya bahasa lillahi ta'ala, berbuat karena Allah, itu perlu dipikirkan. Tanya, ya Allah, apa aku mendengar saudara tetanggaku butuh pertolongan, dan aku mendengar komat pertanda segera sholat dimulai. Apa yang dikerjakan Allah? Lalu kita harus menerima jawaban dari Allah setelah diberikan Allah. Tolong orang, tolong tetanggamu, tolong. Tapi dengan keyakinan ya, aku yakin ini sudah kebenaran keyakinan dia. Sampai nanti misalnya ditanya di Qadirabun Jalil, di hakim yang maha adil, kenapa waktu hari itu kau dengar komat sudah dikomandangkan, kenapa kau nggak sholat, kau kerjakan nolong tetangga? Jadi kalau kita nggak punya alasan, kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kita punya pegangan tadi dari Allah, tapi kau perintahkan ya Allah, mana buktinya? Kan sudah kutanya ya Allah, bisa gitu nanti sehidup ini. Lalu aku yakin engkau perintahkan aku untuk nolong tetangga. Oh, ini macam jawabannya. Dia berbuat dengan pengetahuannya, bukan asal gasak. Makanya yang menghancurkan amal ibadah orang Islam itu berbuat nggak tahu maksud dan tujuan, asal gasak. Sama dengan jawaban kenapa kamu beragama Islam? Jawabannya kan karena aku tahu. Berarti dengan pengetahuan, dengan ilmu dia berbuat. Kalau berbuat hanya karena kebiasaan, karena ikut-ikutan, lemah itu. Islam nggak seperti itu. Dituntut dia berbuat dengan ilmunya. Yang menghancurkan, yang membinasakan amalan orang Islam atau imannya orang Islam ada 4 macam. Yang pertama, berbuat tidak tahu maksud dan tujuan, atau bahasa lain amal tanpa ilmu. Satu, itu membinasakan iman. Yang kedua, ilmu tanpa amal, berilmu nggak diamalkan. Udah tahu dia diperintahkan nggak dilaksanakan. Nah, tanpa amal, binasa juga. Yang ketiga juga mencela orang berbuat kebajikan. Orang yang mana? Dirinya, orang yang hidup ini mengajak berbuat kebajikan, nggak dilaksanakan, diabaikan aja sama dia. Itu binasa. Yang keempat, tidak mau menghadapkan dirinya ke kiblat. Kiblat hidup tadi, kiblat terus tadi Allah. Makanya orang sholat itu kiblatnya 3. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati atau kiblat ruh kepada Allah. Ini kaji-kaji lama. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Kenapa orang sholat harus menghadap Ka'bah? Di Ka'bah itu semua orang menghadap Ka'bah. Yang dari timur misalnya Ka'bahnya di barat, yang menghadap ke barat. Yang dari barat Ka'bah yang di timur menghadap timur. Yang dari utara menghadap ke selatan. Pokoknya ke Ka'bah semua. Makanya kan melingkar itu orang. Menginjak bahasa semua ya. Lain sama agama lain. Kalau agama lain kan ibadahnya menurut
menghadapnya bangunan itu, menghadap ke jalan, pintunya jalan. Kalau Islam enggak, ke Ka'bah. Itulah arti kiblat, tempat apa namanya, tujuan penghadapan. Banyak itu apa, itu di fikih sebenarnya, di kelompok fikih itu, di mau bikin ini digagas. Ini sekarang sudah jarang apa, jarang diungkap. Orang yang kalau ditanya kenapa kau menghadap Ka'bah, paling ya itu peraturan pada situ. Itu jawaban anak SD tuh, anak kecil. Oh iya ya gitu aja lah. Nanti kalau dipaksakan kali pun dia akan berontak.